warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih karena sudah mengikuti live pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pameran virtual monokular yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pameran, yaitu Bapak Muhammad Rahman Atian, SPD MSN, dan Bapak Wandong Wibowanto, SSN, MDS, yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan acara pameran monokular hari ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam pameran monokular. Tanpa adanya kalian semua, pameran ini tidak dapat terlaksanakan dengan lancar. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Erik Faizal dan rekan saya Nadia Elizabeth. Kami selaku MC pembukaan virtual pameran monokular pada pagi hari ini. Oke, pertama saya akan membacakan dulu rundown pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah sambutan dosen pembimbing, kedua adalah sambutan ketua pameran, ketiga adalah pembukaan simbolis, keempat adalah dialog kurator, kelima adalah share katalog online, keenam adalah tur karya, ketujuh foto bersama, dan yang terakhir penutup acara. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya dapat kelancaran untuk mengikuti kegiatan. Untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Muhammad Rahman Atian, SPD MSN, selaku dosen pembimbing kami. Baik Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fathur Rahman MHum. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Ibu Dr. Sri Rejeki Urip MHum. Yang saya hormati Bapak Kepala Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Syakir MSN. Yang saya hormati Kaleb Jurusan Seni Rupa Bapak Dr. Andes Onang Murtioso MSN. Yang saya hormati Bapak Korprodi Seni Rupa Bapak Dr. Andes Supatmo MHum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungannya, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Baik pirsawan yang budiman, saya Muhammad Rahman Atian mohon izin memperkenalkan diri sebagai dosen pengampu mata kuliah pameran seni rupa, di mana mata kuliah pameran seni rupa merupakan mata kuliah yang sifatnya sebenarnya adalah praktikum, yang akhirnya mengharuskan mahasiswa untuk mampu membuat sebuah pameran dengan manajerial dan pola tata kelolanya. Untuk itu, mata kuliah pameran ini sangat dibutuhkan agar nanti output mahasiswa seni rupa itu mampu menyelenggarakan sebuah pameran setidaknya dalam rangka penyelesaian studi atau proyek studi dan mampu memberikan rangsangan-rangsangan untuk berkarya lebih baik lagi. Mata kuliah pameran sebenarnya dibuat dengan format bertemu langsung, kemudian dengan format manajemen pameran yang dikelola dan dibimbing langsung oleh dosen pengampu. Pada kasus ini pengampunya adalah saya Muhammad Rahman Atian dan Bapak Wandah. Nah, pada pelaksanaannya dari awal semester kami sudah merencanakan pembuatan pameran ini bisa dilaksanakan secara fisik, bisa dilaksanakan secara luring, gitu ya, bisa dilaksanakan secara luring sehingga pirsawan bisa lebih, apresiator bisa lebih melihat secara faktual dan aktual, kemudian juga lebih secara fisik saja bertemu dengan karyanya sehingga aura karya-karya seni itu bisa lebih
diterima oleh pirsawan atau apresiator. Nah, dalam kasus ini kita tentunya tidak bisa mengabaikan COVID varian terbaru, sehingga akhirnya pada mata kuliah pameran Rombel 403 Prodi Seni Rupa itu tidak bisa dilaksanakan secara fisik. Seluruh displaynya dilakukan dan dilaksanakan menggunakan sebuah aplikasi bernama Artstep, di mana Artstep merupakan sebuah aplikasi VR yang bisa diaplikasikan sebagai pengganti galeri secara virtual. Meskipun rasanya tetap berbeda, namun kami berusaha untuk memberikan suguhan semenarik mungkin dan seaktual mungkin. Sehingga setelah kami berdiskusi panjang lebar, kemudian melakukan manajemen yang mungkin cukup mendadak, karena awalnya mau pameran fisik kemudian diganti pameran virtual, kami memutuskan untuk membuat judul pameran berjudul monokular. Apa itu monokular nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh kurator, karena di mata kuliah pameran ini juga memberikan peran kepada kurator. Nah, tujuan mata kuliah pameran ini tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah memberikan wadah tentunya kepada mahasiswa-mahasiswa untuk belajar lebih giat tentang bagaimana mendisplay dengan baik, gitu ya, bagaimana memanage atau bagaimana mengelola pameran dengan baik. Kemudian yang kedua, mahasiswa tentu saja dari mata kuliah ini juga segala bentuk ekspresi dan unek-uneknya bisa ditampilkan dalam sebuah pergelaran pameran, gitu ya, atau exhibition, visual art exhibition. Kemudian yang ketiga, tentu saja pameran ini bisa menjadi sebuah stimulus kepada mahasiswa untuk berkarya lebih baik dan mempersiapkan saat nanti mahasiswa melaksanakan proyek studi. Mungkin itu saja prakata dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu protokol kesehatan. Semoga kita bisa melaksanakan pameran dan bertemu lagi pada pameran-pameran selanjutnya secara fisik dengan keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Lalu acara selanjutnya kami persilakan sambutan dari Ketua Pameran, yaitu Rafizal Fasya M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pameran seni rupa Bapak Muhammad Rahman Atian, SPD MSN, dan Bapak Wanda Wibawanto, SSN MDS, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Acara ini merupakan kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Prodi Seni Rupa UNES Rombel B Angkatan 2018 dengan judul pameran Monokular. Monokular jika diartikan secara harfiah berarti satu mata, atau bisa dimaknai dengan melihat menggunakan satu mata. Tajuk ini dipilih berdasarkan tema yang kami angkat, yaitu kaleidoskop, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat. Selain itu, kaleidoskop sendiri merupakan sebuah alat teropong berlensa satu, yang di dalamnya terdapat refleksi cermin berupa berbagai macam wujud geometris dengan berbagai macam warna. Hal inilah yang mendasari kami untuk mencurahkan berbagai macam peristiwa serta emosi yang kami alami belakangan ini, baik dan buruk, ke dalam pameran monokular. Meninggalkan refleksi dari berbagai macam wujud perasaan yang kemudian semuanya tertangkap oleh kaleidoskop dalam sudut pandang monokular. Pameran ini merupakan bentuk semangat kami sebagai mahasiswa seni rupa dalam kegiatan berkesenian. Selain itu, pameran ini juga merupakan sebuah media maupun wadah kami dalam berekspresi melalui karya-karya yang kami buat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pameran ini bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Raffi atas sambutan yang diberikan. Kemudian pembukaan simbolis dari Ketua Pameran Monokular, yaitu Mas Rafizal Fasya M.
persilakan dialog kurator oleh Mas Krisna dan Mbak Putri Tasya. Adalah sebuah tajuk pameran yang diselenggarakan oleh mahasiswa seni rupa konsentrasi desain komunikasi visual Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan guna sebagai salah satu upaya untuk menghidupkan arus kesenirupaan di Kota Semarang. Kegiatan ini dasarnya digunakan sebagai tujuan pembelajaran di semester 6. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, kegiatan pameran ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana merancang sebuah pameran. Merancang pameran dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pameran monokuler juga memberikan pengalaman antara dosen, mahasiswa, dan apresiator. Mahasiswa belajar memahami teknis persiapan dan juga berkarya dalam pameran. Dosen sebagai pengajar pembimbing mahasiswa dalam setiap langkah menuju keberhasilan dalam menjalankan teknis. Sedangkan apresiator akan dibawa menikmati pengalaman berpameran hasil dari buah pikiran mahasiswa. Pameran monokuler diharapkan dapat memberi pengalaman dan berbagi pandangan kepada penikmat seni sebagai wujud kontribusi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Pameran monokuler diharapkan dapat memberi pengalaman dan berbagi pandangan kepada penikmat seni sebagai wujud kontribusi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam kesenian kota. Dalam kegiatan pameran ini juga dapat dijadikan sebagai media penambah relasi sesama perupa ataupun bidang lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan seni rupa. Tajuk ini dipilih berdasarkan tema yang telah disusun, yaitu kaleidoskop. Berawal dari pandemi COVID-19 yang menjadi latar belakang terciptanya pameran monokuler, kita diajak untuk mengamati lebih rinci bagaimana dan apa yang telah terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Meninggalkan beragam perasaan dan emosi yang kemudian diekspresikan dalam sudut pandang monokuler. Monokuler dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebuah teleskop pembiasan yang dimodifikasi yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda yang jauh dengan melewatkan cahaya melalui serangkaian lensa. Tajuk ini dipilih berdasarkan tema yang telah disusun, yaitu kaleidoskop, yaitu instrumen optik yang merefleksikan bentuk-bentuk geometris indah di ujung lensanya. Terminologi yang disesuaikan sebagai tajuk pameran yang diwujudkan dalam karya peserta pameran guna meraih tujuan tertentu yang berdaya guna, khususnya memajukan sistem pembelajaran di seni rupa UNES. Dengan demikian, pameran ini mengarah pada respon peserta pameran akan rangkaian peristiwa serta emosi yang dialami selama lebih dari setahun terakhir sejak pandemi corona terjadi. Sekian kuratorial dari tim kurator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Krisna dan Mbak Putri Tasya atas dialog kuratorialnya. Lalu agenda selanjutnya, kami akan melakukan share katalog online dengan media barcode yang dapat di-scan oleh pengunjung sekalian. Baik, rekan-rekan yang tidak sempat meng-scan barcode di samping, silakan berkunjung di Instagram kami @monokular.exit. Ya, baik, selanjutnya saya persilakan untuk Mas Krisna untuk melakukan tur karya. Monokuler adalah sebuah tajuk pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh mahasiswa seni rupa konsentrasi DKV UNES tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan pada dasarnya sebagai pembelajaran tentang bagaimana merancang sebuah pameran dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pameran monokuler juga memberikan pengalaman antara dosen, mahasiswa, dan apresiator. Mahasiswa belajar memahami teknis, sedangkan apresiator akan dibawa menikmati pengalaman berpameran hasil dari buah pikiran mahasiswa. Pameran monokuler diharapkan dapat memberi pengalaman dan berbagi pandangan kepada penikmat seni sebagai wujud kontribusi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam kesenian kota. Pameran ini juga dapat dijadikan sebagai media penambah relasi sesama perupa ataupun bidang lain.
Tajuk ini dipilih berdasarkan tema yang telah disusun yaitu kaleidoskop, berawal dari pandemi COVID-19 yang menjadi latar belakang terciptanya monokular. Kita diajak untuk mengamati lebih rinci bagaimana dan apa yang telah terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Monokular dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebuah teleskop pembiasan yang dimodifikasi yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda. Terminologi yang disesuaikan sebagai tajuk pameran yang diwujudkan dalam karya peserta pameran guna meraih tujuan tertentu yang berdaya guna, khususnya memajukan sistem pembelajaran di seni rupa Universitas Negeri Semarang. Karya milik Krisna Sudha Pratama, Nuansa Mimpi, dimensi 100 x 150, akrilik di kanvas, tahun 2021. Perdebatan mimpi menimbulkan kebingungan dalam diri pribadi manusia. Perasaan bingung, cemas, panik, hinggap ke dalam nurani manusia, sehingga hati diusik dengan halusinasi-halusinasi duga-menduga yang berakibat pada tingkah laku pribadi manusia. Sehingga otak meluap ke dalam ayunan makna lembut menggiring manusia. Sadarlah, ini hanya sekedar luapan emosi yang fana. Karya ini menjelaskan tentang gejolak emosi yang hinggap di benak pelukis. Peristiwa lalu memberikan sebuah pelajaran mengenai perasaan yang timbul secara abstrak yang memberikan nilai waspada. Perdebatan sebuah mimpi diartikan layaknya sebuah tata surya alam semesta. Ia sangat luas, penuh teka-teki, dan banyak peringatan yang susah ditebak kebenarannya. Melalui karya ini, pelukis mengekspresikan bentuk penggambaran nilai mimpi yang sangat luas maknanya. Bagaimana jika wabah mimpi menghantui setiap pribadi manusia, hingga emosi manusia dapat dipermainkan dengan mimpi. Lintasan putih memberikan makna bintang yang bergantian singgah. Ketika kamu bermimpi, ingatan hadir dengan sendirinya dan kemudian berpindah dengan seketika hingga rasa penasaran datang dan menimbulkan sebuah pertanyaan, iya atau tidak. Karya milik Prayogo Wicaksono, Romantika Mawar Berdarah, 20 x 30, 20 x 30, 40 x 60. Bercerita tentang mawar yang bosan hidup di dalam vas bunga. Ia tak tahan dan ia memberontak ingin keluar dari kehidupannya yang itu-itu aja. Padahal dia tahu kalau dunia luar sangatlah kejam. Ia pikir ia bebas padahal ia mencelakakan dirinya sendiri. Ia menemukan tubuh yang dihinggapinya merasa yakin kalau ia bakal hidup bahagia, ternyata malah sebaliknya. Karena ia tidak sepatutnya hidup di luar vas bunga dan ia pun mati meninggalkan kesedihan. Mawar merupakan perwujudan dari manusia di akhir ini. Manusia berpikir dengan keluar dari rumah adalah kebebasan. Namun, di balik itu semua segala bentuk mara bahaya berdatangan seperti COVID-19 yang semakin marak. Karya milik Puput Sugiarto, Lelaki Gagah, 70 x 70 x 70, lukis akrilik, tahun 2021. Perjumpaan seniman dengan seorang nelayan mencari udang di bebatuan pantai Mengganti tahun 2018. Lelaki Gagah merupakan perwujudan dari sosok nelayan penyandang mikrotia yang digambarkan dalam bagian-bagian tubuh udang yang menampilkan kesan kuat dan berani. Karya milik Putri Tesya Azhara, Tahanan Rumah, 30 x 40. Karya berjudul Tahanan Rumah dibuat pada tahun 2021 menggunakan cat akrilik pada kanvas. Karya ini memvisualisasikan keresahan mahasiswa di kala pandemi karena merasa terisolasi di rumah dengan tujuan bertenggat waktu pendek dan pekerjaan sampingan tanpa harus melepas tanggung jawab sebagai anak yang harus membantu orang tua. Karya milik Erik Faizal, Rantai Belenggu, 50 x 60, digital, cetak digital,
2021. Rantai belenggu menggambarkan ekspresi dan perasaan yang dirasakan Erik Faisal terkait kuliah daring yang banyak tugas. Rantai yang saling terhubung menggambarkan tugas yang banyak dan seolah-olah tak habis-habis. Ekspresi pria pada gambar menunjukkan perasaan Erik yang marah namun tetap menahan emosi. Mata hijau yang memiliki arti keinginan bebas Erik yang sudah seperti hewan buas karena ia tidak bisa melakukan pekerjaannya yang cukup penting di rumah dan untuk membantu orang tua. Karya milik Ken Ratsuke, Hollow, 29,7 kali 42, cat air di kertas. Pandemi ini membuat pola hidup semua orang termasuk Ken berubah cukup signifikan. Kegiatan sehari-hari lebih banyak dilakukan di rumah. Rutinitas berjalan stagnan, tidak ada perubahan, ditambah minimnya sosialisasi membuat Ken merasa jenuh. Semakin lama semakin terasa seperti yang hilang. Tekad, motivasi, dan antusiasme perlahan pergi, meninggalkan ruang kosong, kelam, dan hampa. Karya milik Berliana Eka Maharani, Memori, 30 kali 40. Hidup adalah kumpulan episode, rangkaian cerita tentang perjalanan kita yang penuh suka dan cita. Karya ini memiliki makna pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Jika ada pertemuan di dunia ini, maka akan ada perpisahan di sampingnya. Karya milik Anissa Ratna Puspitasari, Photo Story in New Life Capture. Foto ini menyambung, menceritakan, membagikan tentang kisah sebuah kehidupan yang baru setelah melewati proses pengalaman hidup yang begitu panjang dengan seorang diri dan akhirnya menemukan teman hidup. Sepasang dua insan yang bersama untuk selamanya sampai akhir hayat. Dengan rangkaian acara yang dimulai dari siraman, midodareni, akad, dan resepsi. Karya milik Felipe Satria Pamungkas, Melihat Kenangan, 30 kali 40, Digital Painting, 2021. Karya dengan judul Melihat Kenangan ini digambarkan dengan 3 orang dari masa depan, 2021, yang pergi menggunakan mesin waktu dan terdampar di sebuah tempat. Bertumpuknya benda dan kertas usang yang merupakan benda bekas peristiwa masa lalu di mana benda tersebut dapat dikenang peristiwanya, di mana salah satu peristiwanya tidak dapat lagi dirasakan tahun ini dikarenakan wabah virus yang belum berakhir. Karya milik Yuandika Restulahi, Sifat Yang Lain, 30 kali 40, digital, cetak digital, 2021. Samping kiri dari wajah orang tersebut melambangkan sifat ganas yang diterima sejak masa lalu. Sifat ganas ini digambarkan seperti topeng dari makhluk mitologi lokal yaitu buto ijo. Buto ijo memiliki artian keganasan yang mengerikan. Mata merah melotot mengartikan menantang siapa saja yang berani menatapnya. Dalam hal ini, orang-orang yang pernah membuat menderita. Samping kanan dari wajah orang tersebut adalah sifat kalem yang tidak dibuat-buat. Bertolak belakang dengan sifat garasnya, penggambaran dari sifat kalem tersebut digambarkan wajah manusia normal. Karya milik Ananda Firdaus, 12, 90 kali 20, kayu. Menggambarkan duka cita atas mereka yang telah pergi mendahului kita. Sebuah perpisahan yang tidak dapat ditebak, perpisahan yang tidak dapat diterawang. Karya milik Nadifa Atta Talita, Breathe, 30 kali 20 kali 27, media kaca. Karya berjudul Breathe dibuat pada tahun 2021. Terdapat sebuah pohon di dalam kotak kaca dan sebuah masker oksigen.
Global warming membuat oksigen di bumi semakin menipis. Ditambah banyaknya penebangan hutan besar-besaran membuat kadar oksigen di bumi semakin berkurang. Masker oksigen yang terhubung ke kotak kaca yang terdapat pohon di dalamnya menggambarkan kita membutuhkan pohon agar tetap bisa menghirup oksigen. Karya milik Restira Resatriani Khairia. See Little Things. Fotografi box 40 x 30 x 10. Media box karton 2021. Karya berjudul See Little Things merupakan karya yang dibuat pada tahun 2021 yang memiliki makna sesuai dengan judulnya, yaitu melihat hal-hal kecil seperti pada karya ini dibuat. Pada zaman sekarang, terkadang manusia selalu sibuk untuk mengerjakan aktivitasnya, sampai tidak menyadari bahwa ada sesuatu hal yang perlu dilihat. Terkadang manusia perlu diingatkan untuk melihat segala hal, terutama hal-hal kecil yang jarang mereka lihat atau tidak sadari bahwa suatu hal yang kecil tersebut sangat berarti atau sangat indah jika kita mengabadikannya atau melihat lebih dalam lagi terhadap suatu hal. Karya yang dibuat merupakan suatu karya fotografi dengan memotret suatu kejadian hal-hal kecil yang jarang dilihat atau disadari oleh banyak manusia. Karya milik Faisal Taufikur Rahman, Ruang Rindu. Video ditampilkan menggunakan TV 250 x 150. Setiap orang tentunya memiliki kenangan masa lalunya masing-masing. Dengan keadaan kehidupan saat ini pada setiap orang, perjuangan di masa lalu tentunya sangat lekat untuk dikenang. Baik perjuangan menempuh pendidikan, meraih impian maupun pekerjaan, mendapatkan pasangan hidup dan lainnya. Banyak sekali orang-orang di masa lalu yang pergi merantau dari desa ke kota untuk merubah nasib, mencari pekerjaan atau lainnya. Banyak macam transportasi menuju kota, dan transportasi yang murah meriah dikala itu salah satunya adalah bus. Dalam video ini, langkah kaki menaiki bus seniman jadikan sebagai titik nostalgia untuk siapapun yang merantau pada masa lalu. Karya milik Ferry Kurniawan, Kebaikan Kecil 20 x 20. Rumah merupakan tempat bernaung dalam perjalanan kehidupan. Dalam karya ini, seniman mengambil visual sarang burung yang di dalamnya terdapat set meja dan kursi layaknya ruang makan keluarga dengan beberapa properti. Sarang burung dipilih karena dalam pengalaman seniman sendiri yang tumbuh di pedesaan, sarang burung merupakan salah satu objek yang sering dibuat penasaran isinya. Alasan lain adalah ukuran sarang burung yang kecil dan biasanya berada di pepohonan yang tinggi, sehingga terkadang sulit untuk diketahui keberadaannya. Hal ini merupakan implementasi makna kebahagiaan kecil itu sendiri yang sering tidak disadari. Karya milik Arsa Alam Devara, Apple of Petticoat 30 x 40, Digital Painting 2021. Yang menjadi subjek matter Apple of Petticoat adalah terdapat seorang figur perempuan yang bahagia tapi tertutup matanya oleh kain yang memiliki arti tidak sepenuhnya bahagia. Itu mengapa figur tersebut tampak bahagia saat menggenggam buah tersebut, tapi di sisi lain juga terlihat sedih karena kita tidak dapat melihat matanya. Itu merupakan representasi dari dosa atau efek samping atau kesedihan yang disebabkan dari memiliki kebahagiaan buah. Karya milik Alfiki Firmansyah, Pasrah 40 x 50, akrilik di kanvas 2021. Virus COVID-19 digambarkan sebagai langit merah menyala, memberi arti bahwa virus ini begitu kuat dan mematikan.
Manusia di sini digambarkan sebagai wanita yang gemulai, lemah, tak berdaya, memberi arti bahwa di saat seperti ini banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Mereka pasrah, tak berdaya, atau bahkan membiarkannya saja karena sudah lelah dipermainkan oleh virus COVID ini. Karya milik Nadia Elizabeth, I'm Bipolar, 50x60 Digital Painting. Karya I'm Bipolar ini mengambil gambaran dari seorang wanita dewasa yang mengidap gangguan mental bipolar, yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Namun pada karya ini digambarkan sebagai seorang anak kecil agar memudahkan bagi khalayak awam mengerti tentang bipolar. Seorang anak kecil cenderung memiliki emosi yang tidak stabil seperti marah, terpuruk, sedih, dan maniak gembira. Hal ini seniman gambarkan dengan beberapa cermin yang terhubung pada tubuh anak tersebut. Namun, pada gambaran pada cermin tersebut, seniman menambahkan gambaran wanita yang sedang depresi. Seorang yang memiliki gangguan bipolar hidup dalam perubahan mood, baik depresi ke maniak, gembira, atau sebaliknya. Karya milik Iva Aprevia, Ibu Permata Bunda, What Did You See? Fotografi. Karya dengan judul What Did You See ini dibuat pada tahun 2021 dengan teknik fotografi. Terdapat bangunan untuk beribadah yang terlihat dari jauh dengan dikelilingi frame bermaknakan di masa pandemik new normal seperti ini. Kita sudah tidak melakukan aktivitas seperti sedia kala. Salah satunya mengunjungi tempat untuk beribadah, asalkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, dengan bebas tetapi aman. Karya milik Rafizal Fasa Muhammad, Kelam. Gambar digital 113,8 kali 59,4 2021. Mimpi merupakan cerita dan gambaran dalam benak yang tercipta sewaktu tidur. Mimpi bisa terasa sangat nyata dan membuat kita merasa senang, sedih, atau takut. Mimpi juga bisa terasa membingungkan atau sebaliknya. Sangat logis. Ketika mimpi itu mulai mempengaruhi di dunia nyata, maka hal itu akan menjadi suatu hal yang tak akan terlupakan. Karya milik Ananda Rizky Ramadan, Fragment of Memories, 2021, video digital. Sesederhana bentuk sebuah objek, menambahkan indrawi yang kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Suara-suara tertentu, bau tertentu bisa dengan mudah membangkitkan rasa nostalgia dan kenangan yang terkait dengannya. Kadang-kadang kita tidak dapat benar-benar menggambarkan apa yang telah kita alami karena pikiran kita menyimpan setiap fragmennya secara tidak sadar. Tidak ada warna abu-abu ketika kita mengingat sesuatu. Mereka hitam atau putih sehingga kontras tersebut cukup menarik untuk kita ingat selalu. Kesemuanya itu akan terpatri dalam diri untuk kita jadikan suatu yang bisa kita kunjungi kembali sewaktu-waktu. Karya milik Muhammad Hanif Rahman, Berlalu, 30 x 40, akrilik di kanvas, 2021. Seniman ingin membuat sebuah karya yang mencerminkan perasaan yang seniman rasakan sehari-hari. Dengan karya ini, seniman ingin mengajak para penikmat seni untuk ikut mendalami tentang sudut pandang seniman. Menurut seniman, setiap harinya orang berlalu lalang, datang, melintas, bahkan menyapa seniman. Namun, seniman sendiri tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang tersebut. Tentu saja, seniman bertemu, mengobrol,
bersenda gurau bersama orang lain. Namun, kita bahkan tidak tahu apa yang dirasakan dan dipikirkan orang tersebut kepada diri kita. Ada yang memandang kita sebagai orang baik, ramah, ataupun bersahaja. Tapi ada juga orang yang menganggap diri kita ini orang yang berperangai buruk, tidak sopan, bahkan munafik. Dengan karya ini, seniman ingin menjelaskan bahwa manusia memiliki pola pikir serta pemahaman yang berbeda. Hal ini timbul dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah masa lalu. Masa lalu yang telah dilewati oleh setiap manusia dapat membentuk karakter manusia menjadi pribadi yang beraneka ragam. Karya milik Denta Rido, Let It Be. Cat akrilik pada kanvas 90 x 90. Setiap manusia memiliki permasalahannya di masa yang lalu. Dan terkadang permasalahan di masa lalu tersebut membuat manusia sulit untuk melangkah ke depan, seperti tembok yang menahan manusia untuk melangkah. Bagi seniman, manusia perlu sikap ya sudahlah untuk lepas dari permasalahan di masa lalu. Seperti ya sudahlah, permasalahan di masa lalu dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Dalam pengalaman seniman untuk mendapatkan sikap tersebut, seniman akan bercerita kepada diri sendiri seperti introspeksi diri, hingga dapat menerima permasalahannya di masa lalu dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan. Karya milik Roshida Mar'adel Fatih. Hancur 60 x 60 akrilik di kanvas 2021. Seorang gadis yang memiliki hobi travel, dia ingin pergi kemanapun yang dia mau. Tetapi, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada libur dari tugas, tidak ada waktu untuk keluar, tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan hobinya. Selamat tinggal gunung, hutan, dan pantai, selamat tinggal rencana yang sudah hancur. Karya milik Muhammad Ziaul Haq, Before and After, 60 x 60, kayu 2021. Terdapat 3 wajah orang manusia. Samping kiri dari terlihat wajah orang yang terlihat bahagia. Hal tersebut melambangkan masa sebelum pandemi terjadi bahwa orang-orang terlihat senang bahagia. Dan yang di tengah terlihat wajah orang dengan setengah wajahnya memakai masker dan tidak melambangkan kejadian sebelum pandemi dan saat pandemi. Dan yang sebelah kanan terlihat wajah orang yang merasa kesedihan akibat adanya pandemi COVID tersebut. Karya milik Muhammad Fahmi Zuri Ramadan, Forgotten Things, 250 x 200. Hal-hal yang dilupakan atau sering luput dari diri audiens ketika dilanda perasaan insecurity sehingga banyak orang terlarut-larut dalam perasaan tersebut. Baik, terima kasih kepada Mas Krisna selaku kurator yang telah melakukan tur karya. Untuk selanjutnya, para hadirin bisa untuk mengaktifkan kameranya masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Jika sudah diaktifkan semuanya, mohon untuk divisi dokumentasi mengabadikan dokumentasi pengunjung online monokular. Baik. Oke, kita mulai foto bersamanya. 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya kita foto lagi. Kita mulai foto bersamanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk informasi saja, bagi rekan-rekan silakan untuk mengunjungi Arstep kami, yaitu ada di link Arstep pada Instagram kami, yaitu @monocular.exhib. Informasi yang kedua adalah acara pameran ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Baik, kami selaku MC undur diri. Silakan rekan-rekan dapat untuk meninggalkan room Zoom dan lanjut ke Arstep masing-masing. Oke, cukup sekian acara pameran hari pertama monokular. Terima kasih kepada seluruh partisipan maupun pengunjung atas kehadirannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.